Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Geoedify. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang biasa muncul di penalaran umum, tipe-tipe dan jenis-jenis soal yang biasa muncul di penalaran umum yang biasanya itu kadang menjebak, kadang ada yang mudah, dan ya, ini kita masuk ke soal yang nomor 1. Meskipun tubuh membakar lemak untuk energi, makan makanan tinggi lemak dapat menyebabkan kamu merasa lesu di siang hari. Konsumsi makan makanan yang banyak mengandung lemak akan membuat tubuh kelebihan kalori. Kita tandai dulu, konsumsi yang banyak mengandung lemak akan membuat tubuh kelebihan kalori. Lalu tubuh akan mengalami pertambahan berat badan. Jadi jika kita makan makanan yang mengandung lemak itu membuat tubuh kita kelebihan kalori. Nah, kelebihan kalori ini akan membuat tubuh kita mengalami pertambahan berat badan. Pertambahan berat badan ini juga, katanya itu pengulangan, membuat tubuh sulit untuk bergerak aktif. Jadi kita masukkan dulu ke silogisme ya, jika P maka Q. Jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak itu akan membuat tubuh kelebihan kalori, maka tubuh akan mengalami pertambahan berat badan. Pertambahan berat badan ini juga membuat tubuh sulit untuk bergerak aktif. Kita pakai silogisme, maka hasilnya P maka R. Jika kita mengonsumsi makanan yang mengandung lemak yang membuat tubuh kita kelebihan kalori, maka membuat tubuh sulit untuk bergerak aktif. Yang ditanyakan pernyataan yang pasti benar. Kita cek di opsinya. A. Mengonsumsi makanan yang mengandung lemak berlebih akan meningkatkan energi di siang hari. Yang ini kita nggak masukkan kan ya di implikasinya energi di siang hari gitu. Kita tadi nggak ngebahas tuh di sebab akibatnya. Yang B. Penambahan berat badan karena lemak berdampak baik bagi kesehatan tubuh. Kita juga dari tadi nggak ngebahas tentang baik enggaknya tuh ke tubuh. Yang C. Kelebihan kalori akibat lemak dapat berdampak pada tubuh yang sulit untuk bergerak aktif. Nah, ini nih yang C jawabannya nih. Kenapa yang C? Karena sesuai dengan hasil dari silogisme kita tadi bahwa kelebihan kalori akibat lemak itu dapat berdampak pada tubuh yang sulit untuk bergerak aktif gitu. Ini sesuai dengan hasil dari silogisme kita tadi. Maka jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada banyak manfaat buah nanas bagi kesehatan karena mengandung nutrisi yang melimpah. Salah satunya, nanas dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung vitamin C. Dengan asupan vitamin C yang cukup, daya tahan tubuh akan lebih kuat untuk mencegah dan melawan infeksi, termasuk flu. Akan tetapi, nanas mengandung enzim bromelain yang jika dikonsumsi menderita MAH dapat memicu gejala seperti perut mual dan kembung. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang pasti salah. Kita cari di semua opsi pernyataan di opsi manakah yang salah atau bertentangan dengan teks yang ada di atas. Yang A. Buah nanas baik untuk dikonsumsi karena dapat mencegah infeksi penyakit. Yang ini valid ya, karena tadi kita dapat juga di teksnya bahwa buah nanas itu kan mengandung vitamin C yang dapat mencegah dan melawan infeksi penyakit. Yang A valid. Yang B, kandungan vitamin C pada nanas dapat memicu penyakit MAH seperti perut mual dan kembung. Yang ini apakah valid, teman-teman? Kalau kita lihat di teksnya, yang membuat perut itu mual dan kembung itu bukan vitamin C-nya ya, tapi enzim bromelainnya. Maka pernyataan yang B ini salah gitu. Jadi karena yang ditanyakan itu yang pasti salah, maka jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mahasiswa akan meraih nilai ujian tinggi jika mereka, kita tandai dulu ya, akan meraih nilai ujian yang tinggi
yang tinggi jika mereka itu belajar dengan sangat tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika mahasiswa juga dapat mengatur waktunya dengan baik gitu. Jadi mahasiswa yang belajar dengan tekun itu pasti mengatur waktunya dengan baik. Akibat dari itu mahasiswa akan meraih nilai ujian yang tinggi. Ini P-nya. Nah, maka yang ditanyakan itu kesimpulan yang benar di sini ya. Tapi sebelum itu kita ekuivalensikan dulu yang implikasi ini. P maka Q itu berekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Kita cari yang A. Mahasiswa yang tidak meraih nilai ujian tinggi berarti tidak dapat mengatur waktunya dengan baik. Yang A ini sesuai ya. Kalau kita lihat, kita analisis lagi yang A. Mahasiswa yang tidak meraih nilai ujian tinggi itu adalah negasi Q. Dan tidak dapat mengatur waktunya dengan baik, yang ini itu merupakan negasi P. Jadi di opsi A ini tuh implikasinya kayak gini nih, negasi P maka negasi Q maka negasi P, sorry. Jadi ini sesuai, ini berekuivalen dengan P maka Q. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Secara klimatologis, Arab merupakan wilayah gurun. Wilayah ini memiliki karakter suhu ekstrim. Ketika memasuki musim panas, dia akan panas sekali, begitupun sebaliknya. Wilayah bergurun cenderung mengalami vegetasi karena tidak adanya penguapan. Walaupun ada, itu pun kecil. Akhir tahun lalu, Arab menghadapi hujan ekstrim, katanya nih. Kita tandain dulu. Arab menghadapi hujan ekstrim di mana intensitas hujan meningkat tinggi. Sehingga menyebabkan banjir. Jadi hujan ekstrim di Arab ini tuh menyebabkan banjir. Itu sebab akibatnya ya. Dan kita lanjut di sini bahwa banjir itulah yang menyebabkan apa nih? Kita tandai lagi. Menyebabkan peningkatan kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini sehingga memunculkan vegetasi yang hijau. Kita tandai dulu. Yang hijau ini P, yang biru ini Q. Terus ada Q lagi dan R di sini. Jika P maka Q dan jika Q maka R, maka sesuai silogisme kesimpulannya P maka R. Jadi kesimpulan itu hujan ekstrim yang di Arab itu menyebabkan atau memunculkan vegetasi di wilayah Arab. Yang ditanyakan apa di sini? Apabila intensitas hujan di Arab tidak meningkat secara ekstrim, ini berarti negasi dari P. Kita masukin ke sini ya. Ini premis 1, ini premis 2-nya negasi P. Kalau gini sesuai modus Tollens atau Ponens pun ini nggak ada ya, nggak ada kesimpulannya. Kenapa nggak ada kesimpulannya? Karena kalau kita mau menggunakan modus Tollens itu kan P maka R misalkan ya. Terus premis keduanya negasi R, maka baru kita dapat kesimpulannya negasi P. Kalau P maka R dan premis keduanya negasi P, itu tidak dapat kita simpulkan ya teman-teman ya. Karena jika intensitas di Arab tidak meningkat secara ekstrim ya kita nggak tahu apakah itu dapat memunculkan vegetasi ataupun enggak gitu ya. Jadi banyak kemungkinannya gitu. Maka jawabannya tidak dapat disimpulkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila musim hujan, wilayah Jakarta memiliki potensi curah hujan yang tinggi. Kita tandai dulu ya yang ada sebab akibatnya.
Apabila musim hujan, wilayah Jakarta memiliki potensi curah hujan yang tinggi karena sungai tidak dapat menampung air, baik dari hujan di Jakarta itu sendiri ataupun hujan yang terjadi di wilayah hulu sungai Jakarta. Apabila musim hujan, katanya ya, wilayah Jakarta ya potensi curah hujan yang tinggi karena sungai tidak dapat menampung air. Oh, mungkin ini maksudnya potensi banjir ya. Jadi ini seharusnya Q-nya nih apabila musim hujan potensi banjir yang tinggi gitu ya. Banjir tersebut, ini ada pengulangan nih di sini. Banjir tersebut, salah, bukan di sini. Banjir tersebut berdampak kemana? Berdampak terhadap penduduk yang tinggal di tempat-tempat yang rawan banjir. Yang rawan banjir di mana mereka terpaksa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kita rangkai dulu. Jika hujan, maka di Jakarta itu banjir. Banjir di Jakarta, Q-nya ya, berdampak pada penduduk yang harus mengungsi ke tempat yang aman. Sesuai silogisme, maka kesimpulannya P maka R. Yang ditanyakan di soal, apabila saat ini wilayah Jakarta dan sekitarnya sedang musim hujan, yaitu itu tuh P ya, P. Maka kesimpulan yang benar katanya kita pindah ke sini ya. P maka R, terus premis keduanya P, maka kita menggunakan modus ponens. Kesimpulannya R gitu ya. Jadi kita cek kesimpulannya itu penduduk terpaksa untuk mengungsi ke tempat aman. Kita cek yang A, sebagian besar wilayah di Jakarta akan terendam banjir. Ini salah. Tidak ada wilayah di Jakarta yang akan terendam banjir. Ini juga salah. Penduduk terpaksa akan mengungsi ke tempat yang aman. Nah, yang C ini betul sesuai dengan hasil silogisme, lalu kita gunakan modus ponens gitu. Yang C adalah jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saat ini jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial semakin berkurang. Ahli psikologi menjelaskan bahwa pekerja generasi milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Yang ditanyakan itu pernyataan yang memperlemah pendapat ahli psikologi tersebut. Yang ini ya, ahli psikologi nih. Yang memperlemah. Yang A, kita cek, pekerja milenial banyak memiliki ide yang menarik untuk tempat kerjanya. Wah, ini mendukung dong kalau gini. Karena ini sesuai dengan si ahli psikologi gitu. Ini membantu membangun argumennya si ahli psikologi gitu. Yang A ini mendukung. Yang B, pekerja milenial memiliki etos kerja yang tinggi. Yang ini juga mendukung gitu. Karena pernyataannya positif semua nih gitu antara A dan B ini. Dan si ahli psikologi juga mengatakan hal yang positif gitu mengenai pekerja generasi milenial gitu. Yang C, sedikit perusahaan yang mengeluhkan kinerja dan kontribusi pekerja milenial. Yang C ini juga betul. Meskipun pas awal-awal kita baca tuh kayak, wah ini bener nih gitu jawabannya. Tapi yang C ini salah teman-teman. Yang ini tetap aja mendukung si ahli psikologi. Kenapa tetap mendukung gitu kan? Karena hanya ada sedikit perusahaan yang mengeluhkan kinerja dan kontribusi pekerja milenial gitu. Nggak terlalu banyak, cuma sedikit aja gitu yang mengeluhkan. Jadi yang C juga ini tetap aja mendukung gitu. Yang D, banyak perusahaan mengeluhkan kinerja dan kontribusi pekerja milenial. Nih, yang D ini baru nih. Ini memperlemah nih. Gitu kan, ini negatif nih gitu pernyataannya. Nggak sejalan dengan yang dikatakan ahli psikologi gitu kan. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dokter mengatakan kandungan antioksidan dalam buah nanas dapat mencegah kanker karena mampu menangkal efek radikal bebas. Ya, efek radikal bebas. Kerusakan sel akibat radikal bebas lama-kelamaan dapat memicu kanker. Selain juga menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit kronis, itulah sebabnya
Konsumsi sayur dan buah yang kaya akan antioksidan termasuk buah nanas sangat dianjurkan sebagai bagian dari pola makan sehat untuk mencegah kanker. Yang ditanyakan, pernyataan yang memperlemah pendapat dokter tersebut. Dokter ini ya, nih dokter mengatakan, kita cek yang A. Mengonsumsi sayur dan buah yang mengandung antioksidan mampu menangkal efek radikal bebas. Yang A ini betul ya. Karena dokter tadi mengatakan, yang mana tuh? Nah, dapat mencegah kanker karena mampu menangkal efek radikal bebas. Ini yang A betul berarti ya. Yang B, jika tidak ingin mengalami penuaan dini, alangkah baiknya mengonsumsi buah nanas. Benar juga ya, yang B ini mendukung pernyataan dokter. Karena dokter ini bilang bahwa nanas juga membantu gitu. Ini nih, membantu memperlambat gitu ya, memperlambat penuaan dini gitu. Yang B betul juga ini, mendukung pernyataan dokter. Yang C, pola makan sehat dapat dilakukan dengan mengonsumsi buah dan sayur serta olahraga yang teratur. Yang C ini juga benar ya. Karena tadi dokter juga bilang ini nih. Nah, dokter juga bilang itu. Berarti yang C juga mendukung. Yang D, seseorang yang mengonsumsi nanas berpotensi terhindar dari penuaan dini. Yang D juga betul gitu. Yang tadi udah kita tandai yang ini nih, penuaan dini. Nih, yang ini. Yang E, seseorang yang mengonsumsi sayur dan buah dapat berpotensi untuk terkena penyakit kronis. Nah, yang E nih yang salah. Karena di teks itu dikatakannya bahwa kandungan antioksidan dalam buah nanas itu dapat mencegah gitu. Mencegah penyakit kronis dan penuaan dini gitu. Bukan berpotensi terkena penyakit kronis. Jadi yang E itu memperlemah pernyataan dokter. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap siswa di kelas A dapat bernyanyi. Sebagiannya bahkan memiliki suara sangat merdu. Siswa yang memiliki suara sangat merdu, nah ini kayaknya ada implikasi nih. Siswa yang memiliki suara sangat merdu pasti pandai bermain gitar gitu. Sekarang di sini premis selanjutnya atau pernyataan selanjutnya, Armin adalah siswa yang pandai bermain gitar. Kita cek lagi di sini. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Armin siswa yang memiliki suara sangat merdu dan pandai bermain banyak alat musik. Yang ditanyakan, pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut. Ini ada implikasi nih. Siswa yang memiliki suara sangat merdu pasti pandai bermain gitar. Armin, kita simpan di sini ya. Armin merupakan siswa yang pandai bermain gitar. Siswa yang pandai bermain gitar katanya. Ki dong, gitu kan ya. Terus kesimpulannya, Armin siswa yang memiliki suara sangat merdu dan pandai bermain banyak alat musik. Gitu. Simpulannya tuh Armin memiliki suara yang sangat merdu dan pandai dalam bermain alat musik. Nah, yang menjadikan ini salah itu sebenarnya emang salah sih ini premis-premisnya gitu. Jika memang kaki dan premis keduanya ki gitu. Tapi di sini ada yang lebih nggak nyambung lagi gitu. Di sini dikatakan bahwa Armin, kesimpulannya ya, Armin memiliki suara yang sangat merdu dan pandai bermain alat musik. Yang dikatakan di teks di atas itu gak sama sekali ngomongin bahwa yang pandai bermain gitar itu pandai juga gitu bermain alat musik yang lain gitu. Jadi ini tuh kesimpulannya itu tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Kenapa? Ya karena informasinya nggak ngomongin hubungan antara bermain gitar dan alat musik gitu, nggak jadi satu gitu. Jadi karena si Armin ini siswa yang pandai bermain gitar gitu, bukan berarti si Armin ini pandai bermain banyak alat musik gitu. Jadi jawabannya
Yang D, simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Lanjut ke soal berikutnya. Semua candi memiliki atap berkubah dan menjulang tinggi. Semua candi itu memiliki atap yang berkubah dan menjulang tinggi. Sebagian candi juga memiliki tinggi bangunan melebihi 100 meter katanya gitu. Dan di sini Andi saat ini berada di dalam bangunan setinggi 100 meter gitu. Berdasarkan informasi tersebut ya, katanya kesimpulannya itu Andi berada di dalam candi. Kita disuruh menilai kualitas kesimpulannya itu gimana. Kalau kita lihat berdasarkan teksnya teman-teman ya, semua candi memiliki atap berkubah dan menjulang tinggi. Sebagian candi bahkan memiliki bangunan melebihi 100 meter. Saat ini Andi berada di dalam bangunan setinggi 100 meter katanya gitu. Kalau misalkan kita terka-terka gitu ya, maka kesimpulannya ini kayak, wah ini bener nih kesimpulannya nih, Andi itu berarti ada di dalam candi gitu. Padahal salah teman-teman. Kenapa bisa salah? Karena premis yang diketahui itu Andi berada di bangunan setinggi 100 meter. Tapi nggak disebutin apakah Andi ini berada di bangunan setinggi 100 meter nih ada atap berkubah kah gitu, atap berkubah yang menjulang tinggi kah ataupun enggak gitu. Di sini nggak dikasih tahu gitu. Apakah Andi ini benar-benar ada di candi itu bukti apa yang menunjukkan Andi berada di candi gitu, karena yang menunjukkan ada di candi itu cuma ini aja, bangunan setinggi 100 meter gitu. Padahal kan semua candi itu memiliki atap berkubah dan menjulang tinggi. Jadi kualitas kesimpulannya itu tidak dapat dinilai karena informasinya tidak cukup. Informasi yang diberikan itu belum cukup untuk menunjukkan apakah si Andi ini ada di dalam candi ataupun enggak. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal selanjutnya, jumlah pengunjung perpustakaan A selama 7 hari berturut-turut adalah 1205, 1208, terus 1213, 1220, 1229, 1240, dan 1253. Terus perpustakaan B 210, 212, 216, 222, 230, 240, 252. Jika tren tersebut bersifat konstan, berapa orang pengunjung perpustakaan A pada hari ke-8? Sebelum itu kita harus baca dengan seksama hari-harinya gitu ya teman-teman ya. Ini kan selama 7 hari dan yang ditanyakan hari ke-8. Oh berarti hari setelah hari yang ini ya nih. Berarti di sini nih. Tuh, kadang ada soal yang menjebak gitu. Kan yang diketahui selama 7 hari berturut-turut yang ditanyakan tuh hari ke-9 gitu. Jadi kita perlu mencari hari yang ke-8-nya. Yang ini soal ini enggak ya untungnya. Kita cari polanya. 1205 ke 1208 itu plus 3 ya. 1208 ke 1213 itu plus 5. 1213 ke 1220 itu plus 7. 1220 ke 1229 itu plus 9. 1229 ke 1240 itu plus 11 ya. 1240 ke 1253 itu 13. Maka setelahnya itu kita lihat nih di sini. 3 ke 5 itu kan plus 2. 5 ke 7 itu plus 2. 7 ke 9 itu plus 2. 9 ke 11 itu plus 2. 11 ke 13 itu plus 2. 13 ke ini juga harus plus 2 dulu. 13 ditambah 2 itu 15. Maka di sini harus plus 15. Jadi 1253 ditambah 15 sama dengan 1268.
Lanjut yang ini. 210 ke 212 itu plus 2, 212 ke 216 itu plus 4, 216 ke 222 itu plus 6, 222 ke 230 itu plus 8 ya. Terus 230 ke 240 itu plus 10, 240 ke 252 itu plus 12. Maka kalau kita lihat polanya itu ini juga sama ya, plus 2 gitu ya. Di sini maka di sini harus plus 14 gitu. 252 ditambah 14 maka 266. Jadi kita cari yang 1268 ya. Kita cari wah ini nih. Ini dan yang selanjutnya itu 266 di sini berarti. Maka jawaban dari soal ini adalah yang B. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya, masih sama tentang pola barisan. Siswa yang mengunjungi perpustakaan sekolah selama 6 hari berturut-turut. 120, 123, 121, 124, 122, dan 125. Jika tren tersebut bersifat konstan, berapa jumlah siswa yang berkunjung pada hari ke-7? Kita lihat dulu polanya. 120 ke 123 itu plus 3. 123 ke 121 itu min berapa? Min 2 ya. 121 ke 124 itu plus 3 lagi. 124 ke 122 itu min 2. 122 ke 125 itu plus 3. Maka di sini harus min 2. 125 dikurangin 2 sama dengan 123. Maka jawaban pada hari ke-7 itu 123 siswa yang E. Lanjut soal berikutnya. Nilai akhir siswa berprestasi di suatu sekolah ditentukan dengan menjumlahkan nilai capaian akademik dan nilai keaktifan dalam kegiatan. Bobot nilai akademik 70% katanya. Nilai akademik itu 70%. Sedangkan bobot nilai keaktifan non-akademik itu 30%. Ini 30%. Berikut adalah nilai siswa terbaik di sekolah. Kalau menemukan soal yang seperti ini, teman-teman cukup dikalikan aja ya. Jadi kan ini nilai akademik ada yang A ya, ada 70, terus bobotnya itu 70%, kita kalikan aja. 70 dikali 70% itu kan 70 per 100. Ini bisa kita hilangkan 1, ini juga bisa kita hilangkan 1, maka 40, belum dulu, sabar dulu. Yang non akademiknya juga harus dijumlahkan ya. Harus dijumlahkan dengan non akademik gitu. Biar kita tahu nilai aslinya. 80 dikalikan dengan 30% per 100. Ini kita bisa hilangkan nolnya. Maka 7 dikali 7, 8 dikali 3, 49 ditambah berapa tuh? 24. 49 tambah 24 berapa tuh? 24. Ini 3, 1, 3 tambah 4, 73. Yang ini 73. Lanjut, yang ini 80 dikalikan dengan 70 per 100. Ini sama bisa kita hilangkan. Ditambah dengan 80 dikali 30 per 100. Ini juga bisa kita hilangkan lagi. Maka 80 dikali 7, 56. Ditambah 8 kali 3, 24. 56 tambah 24 sama dengan 80. Lanjut yang ini. Kita kebawain aja ya. 90 dikalikan dengan 70% sama kita bisa hilangkan. Ditambah dengan 50 dikali 30% sama kita juga bisa dibagikan ya nolnya. Jadi 9 kali 7 itu 63. 63 ditambah dengan 5 kali 3 itu 15. Maka jawabannya 78 ya. 78 iya. Kita lanjut yang ini di sini 90 dikali 70 per 100. Kita bisa hilangkan lagi 60 dikali dengan 30%, 30 per 100. Maka 9 kali 7 63, 6 kali 3 sama dengan 18.
Jadi jawabannya itu 81 ya. Ya, 81. Lanjut lagi, ini dikalikan lagi. Kali 100 per 100 dijumlahkan dengan 70 kali 30 per 100. Untuk mengerjakan soal ini memang perlu banyak-banyak latihan ya teman-teman, biar teman-teman terbiasa mengalikannya, membagikannya, terus menjumlahkannya gitu. Jadi cepat gitu, karena kan di PU itu satu soal 1 menit. 8 kali 7 itu 56, ditambah dengan 7 kali 3 itu 21. Jadi jawabannya adalah 77. Yang ditanyakan, siswa mana yang paling berprestasi? Siswa mana yang paling berprestasi? Maka yang paling berprestasi itu kita lihat dulu di sini nih. Yang A itu 73, yang B itu 80, yang C 78, yang D 81, yang E 77. Maka yang paling berprestasi itu yang D 81. Lanjut nih ke soal berikutnya. Yang ini dulu ya. Nah, ini berikut adalah jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus pada ujian matematika pada ulangan tengah semester di SMA N22 Sukasusu. Nah, kita cek dulu nih. Yang A, kelas A, yang lulusnya ada 15, yang tidak lulusnya 5. Maka untuk mencari perbandingan lulus dan tidak lulusnya, kita bandingkan dulu. Yang lulusnya kan 15, yang A ya, ini yang A. Dibandingkan dengan jumlah siswanya. Jumlah siswanya ada berapa? Dijumlahkan yang tidak lulus, jumlahkan dengan yang lulus. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Ya. Ini dikali, karena kita nyari dalam persentase 100%. Kita kali 100 aja gitu ya. Kita yang B, cek 20 yang lulusnya ya di sini ya 20 dan tidak lulusnya 10. Kita jumlahkan yang tidak lulusnya dikalikan dengan 100 sama yang C 24 yang lulus, dan yang tidak lulusnya ada 6, kita jumlahkan juga. Ini jadi 30 dikalikan dengan 100. Yang D 30 orang yang lulus dan tidak lulusnya 20. Ini kita jumlahkan jadi 50 kali 100. Yang E 25 orang yang lulus dan 15 yang tidak lulus, kita jumlahkan jadi 40 ya. Iya, 40 orang totalnya kali 100. Ini bisa kita bagi ya teman-teman ya. Bisa kita bagi 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Ini juga 10 bagi 3. Wah, ini cukup rumit nih yang B. Yang C juga cukup rumit. Yang D nih 10 dibagi 5 sama dengan 2. Yang ini juga cukup rumit. Kita makanya soal-soal yang kayak gini tuh harus banyak-banyak latihan gitu. Biar kita terbiasa dengan angka-angkanya. Maka ini gimana nih? 15 kali 5 itu 75 ya. Yang ini 10, ini 200 per 3 berarti ya. Kita simpan dulu, ini berarti 240 per 3. Ini berarti berapa nih? 30 kali 2 itu 60 ya. Ini 25, 250 dibagi 4. Kita cari dulu ya ininya ya, yang B, yang C, dan yang E. 200 per 3 itu sekitar 66,666 ya, terus gitu ya, 6666 gitu ke sana. 240 dibagi 3 itu 80 ya, ini ya. 24 bagi 3 itu 8 dikali 0 jadi 80. Yang E 250 dibagi 4 itu 62,5. Yang ditanyakan persentase lulusan tertinggi. Nih, lulusan tertinggi. Maka kita cari yang A 75, yang B 66, yang C 80, yang D 60, yang E 62,5. Maka jawabannya itu yang C, persentase lulusan tertinggi, yang C. Selanjut nih soal yang sama, masih yang menggunakan ini SMA Sukasusu ini.
yang ditanyakan itu manakah kelas yang memiliki jumlah siswa paling banyak. Untuk jumlah siswa paling banyak itu jumlahkan aja nih yang lulus dan tidak lulusnya nih. Nih yang A 15 tambah 5 itu kan 20, yang B itu 30, yang C itu 30, yang D 50, yang E 40. Maka yang paling banyak itu yang D 50. Kelas D. Itu. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan jenis-jenis atau tipe-tipe soal PU yang bisa keluar di UTBK. Ada yang memang mudah, ada yang susah gitu, ada yang membuat kita terjebak gitu dengan premis-premis yang tadi ya, yang penalaran deduktif tuh, premis-premisnya gitu kan. Dan yang kuantitatifnya tuh soal-soalnya, angka-angkanya yang sulit gitu, pembagiannya cukup sulit gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk sering-sering latihan biar terbiasa dengan soal-soalnya dan angka-angkanya gitu ya. Dan kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa dan sampai berjumpa di video berikutnya.